Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Jumat malam tanggal 7 Oktober 2022. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Karena atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan senantiasa besar kuasanya, besar kasihnya, besar segala-galanya. Oh, Yesus Maha Kuasa senantiasa pelihara kita. Terbukti nyata kita sudah memasuki tanggal 7 Oktober malam. Besok sudah tanggal 8. Berarti kita atas rahmat anugerah Tuhan begitu cepat di bulan Oktober sudah selama 7 hari kita memasuki bulan Oktober. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu semua karena kita tekun, sabar. Ya, sesuai dengan pujian yang saya sebentarkan sampaikan, sabar dalam susah sukamu, sukar kita. Di dalam dunia ini penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Mungkin dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, tidak terlepas dari segala macam bentuk tantangan, pergumulan. Tapi kata Tuhan, mari kita mau setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan malam ini bicara tentang jemaat Smyrna. Di mana Tuhan puji dia keadaannya, biarpun miskin, tapi dia kaya di hadapan Tuhan. Mari nanti kita baca. Dan ada janji Tuhan supaya setia sampai mati. Karena di balik kesetiaan sampai mati, janji Tuhan berikan mahkota kehidupan. Oleh itu mari kita mau sabar. Apapun dalam kesusahan kita, dalam pergumulan kita. Sebab janji Tuhan saya mau baca tentang kesabaran, tentang ketekunan. Dan kita mau setia sama Tuhan Yesus. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini amin. Kita bersabar sampai Yesus datang. Saya mau setia sampai Yesus datang. Apapun sampai Yesus datang, kita mau pegang janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Bapa kita Yesus janjinya sempurna. Oh Yesusku, Engkau dahsyat Tuhan. Seperti yang dikatakan di sini, sesungguhnya seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini belajar sabar seperti seorang petani. Ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, kesetiaan, tabur kesabaran, tabur kecintaan kita kepada Yesus. Janji Tuhan itu ada upah, ada mahkota. Mari, oleh itu mari. Kata firman Tuhan di ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berarti kesimpulan Tuhan sudah dekat, saudara. Bukti nyata kok. Kita Natal bulan Desember dibandingkan waktu bulan Januari 2020 makin dekat sekarang. Ya, berarti semua kan ada deadline. Natal di bulan Desember, ya. Berarti makin hari kita jalani makin berdekat Natal. Berarti kesimpulan juga sama. Ini contoh di Natal. Berarti misalnya Tuhan menentukan kedatangan Tuhan di tahun X misalnya, di bulan X, di tanggal X ya, yang XIZ katakan di tahun X, tanggal Y ya, bulan Z ya, di tahun X ya, tanggal Y, bulan Z, misalnya seperti itu. Ya, misalnya ini contoh. Berarti kalau kita waktu berjalan kan makin mendekati di tahun X itu. Ya, oleh karena itu mari kita mau senantiasa sabar. Kita mau setia ikuti firman Tuhan. Kekristenan bukan hanya teori, tapi kekristenan kita menjalani firman. Itu penting. Jalani firman yang hidup ini harus ada di dalam hidup kita. Firman itu harus ada di dalam kehidupan kita. Hidupi firman. Itu ya, hidupi firman Tuhan. Ya, sehingga kita makan menurut firman Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, manusia bukan hidup dari makanan roti jasmani. Maksudnya kehidupan yang akan datang. Bukan ditentukan dari makanan kita di dunia ini. Bukan, saudara. Kita ini hanya sifatnya sementara. Supaya kita sehat. Supaya sehat ini kita untuk memberikan untuk menyehatkan rohani ini. Yaitu kita mau dekat dengan Tuhan. Hidup oleh firman Tuhan, kata Tuhan. Ya, dalam Matius pasal 4 ayat 4. Untuk kehidupan yang akan datang surgawi, itu ditentukan dari kualitas rohani kita. Oleh itu mari sesuai dengan pujian ini, firman Tuhan saya sampaikan tadi, biar kita sabar. Kita teguhkan hati kita, teguh hati kalau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak ada firman Allah, dalam Mazmur 119 ayat 11, kita berdosa kepada Tuhan. Sebab tidak kita, berarti kita kalau tidak ada firman Allah, tidak ada kebenaran. Manusia kan tidak punya kebenaran. Kebenaran yang tunggal sempurna, kebenaran dari Yesus Kristus. Masing-masing egois, kebenaran yang relatif.
Ngomongnya manusia kan egois, maunya benernya masing-masing. Tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi firman Allah Yesus adalah sumber kebenaran yang sejati, yang sempurna. Oleh itu mari, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh dan ikuti firman Tuhan. Saya mau menyanyikan lagu ini. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan berikan kekuatan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu, haleluya. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus beri kekuatan padamu. Amin. Saya mau ikut Engkau Yesus ke rumah Bapa, tempat yang senang. Amin, haleluya. Di mana tidak lagi perang, duka, tangis sudah tidak lagi di surga, dan tidak sukar dan celah. Amin, haleluya. Ke rumah Bapa di surga, ke situ aku rindulah. Amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, terima kasih Tuhan. Sabar, haleluya. Tuhan ada sertamu. Sabar, terima kasih Tuhan Yesus. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus beri kekuatan padaku. Amin, haleluya. Dan bila jiwaku lelah, kita bisa lemah, bisa lelah, tapi di dalam susah sukarnya Tuhan Yesus akan pelihara jaga kita. Ku rindu rumah Bapakku. Oh haleluya, saya rindu Tuhan. Di mana aku hidup damai sejahtera bersama Yesus di surga. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, haleluya. Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus beri kekuatan kepadamu. Amin, haleluya. Di rumah Bapa yang kudus, surga yang kekal, di mana bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yaitu rumah yang kekal, tempat yang kekal bersama Yesus Rajaku, Tuhanku, Juru Selamatku. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus sertamu. Sabar, amin, haleluya. Oh, sabar, amin, haleluya. Oh, Tuhan Yesus berikan kekuatan pada kita. Amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya
Hanya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Oh haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna, nama yang mulia. Oh aku mau sabar Tuhan dalam susah sukarmu. Haleluya. Sabar, setia dan tekun, Tuhan Yesus selalu beserta-Mu, beserta kita semua. Sabar, tekun, setia dan taat. Amin, haleluya. Sampai kita masuk kerajaan surga. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Tuhan. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Sucikan hati kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan, firman yang kudus. Firman Tuhan itu suara dari Engkau Tuhan Yesus, Maha kudus, Maha sempurna, Maha mulia. Ampuni saya orang berdosa Tuhan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan. Ampun Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidupku, supaya hari ini hari aku melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup menjadi perkenanan Tuhan Yesus. Terima kasih segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Jumat malam ini tanggal 7 Oktober. Kalau Tuhan sudah pelihara kita tadi, sudah beraktivitas, bekerja, usaha, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Tapi jangan lupa mengerjakan satu ini, mengerjakan perkara-perkara di atas yang berkaitan dengan kerajaan Allah, berkaitan dengan kehidupan yang kekal, itu hanya di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas izin Tuhan. Kita sudah membaca kitab Wahyu, Bapak ya. Kitab Wahyu pasal 2, pasal 1 sudah kita lewati. Kemarin sudah kita baca tentang Efesus ya. Sekarang kita baca Smyrna. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kita mau baca kitab Efesus khusus, kitab Wahyu Saudara, kepada jemaat Smyrna ya. Jemaat Smyrna ada tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Puji Tuhan, mari kita sabar. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, tantangan yang masih ada, kita beban-beban segala macam, percaya. Terus kita tekunin, kita jalani. Seperti firman Tuhan kita baca. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Ayat 11 yang terakhir. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Puji Tuhan.
Demikian firman yang Tuhan yang sudah kita baca dan dengar malam hari ini. Puji Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 tentang jemaat Semirna. Semirna itu ya dulu namanya, saat ini namanya Izmir, masih ada saudara ya. Kota Izmir, kota pelabuhan saudara, yang begitu indah, yang luar biasa bagusnya ya. Tadinya awalnya kekayaan saudara, keindahan alam semua luar biasa. Tapi disebut miskin karena mungkin terjadi penganiayaan saudara. Seperti tertulis di dalam Ibrani saudara. Terjadi penganiayaan. Maka di dalam dunia ini kan memang seperti roda berputar saudara. Ya kadang-kala kita naik di atas, kadang-kadang Tuhan izinkan kita di bawah dalam rangka supaya rohani kita lebih tinggi, kualitas kita. Maka dipuji di sini. Biarpun kamu miskin ya, tapi kaya di hadapan Tuhan. Seperti baca, saya mau baca Ibrani pasal 10 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu terima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Amin. Kita di dunia ini sifatnya sementara saudara. Jadi jangan hanya mencari kekayaan di dunia yang sifatnya sementara. Tapi sebaiknya kita mencari perkara yang kekal. Seperti firman Tuhan katakan, mari di Matius pasal 6 ayat 20. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oh coba ini. Mari saudara, biarpun secara materi, jemaat-jemaat yang saya cintai, ada mungkin kekurangan materi. Ada kesusahan dari aspek materi. Memang orang kaya itu diizinkan Tuhan, ada kaya, ada miskin. Itu tertulis di dalam Al-Qur'an Sulaiman pasal 22. Ada kekayaan, ada miskin. Semua atas izin Tuhan. Tapi yang penting di sini, kualitas hidup rohani kita harus kita bangun. Bukan karena kita kaya, rohani kita kaya, rohani kita. Bukan. Biarpun keadaan kita miskin secara materi, kaya, apapun keadaan kita, ya rohani kita harus jaga, saudara. Al-Qur'an Sulaiman pasal 22 ayat 2 dikatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Atas izin Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu bisa kaya jasmani, juga jangan lupa harus kaya rohani. Kalau seandainya miskin jasmani, kata Tuhan, enggak apa-apa, sabar, tekun. Yang penting di hadapan Tuhan, kaya rohani yang penting, saudara. Jadi kehidupan rohani ini yang menentukan nanti kehidupan akan datang. Tuhan yang menilai. Oleh karena itu kaya rohani kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang secara materi cukup, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kaya jasmani, ayo berbuat baik, menolong orang yang mungkin secara materi miskin. Gak ada salahnya membantu para hamba-hamba Tuhan, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Pokoknya selama kita hidup di dunia ini, mari kita hidup menjadi perkenanan Tuhan. Seperti ini sidang jemaat Semirna. Itu memang dipuji sama Tuhan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Coba ini dipuji sama Tuhan. Namun kau kaya. Coba ini. Biarpun menghadapi cobaan. Dikatakan sini. Tetapi yang sebenarnya tidak mungkin sebalik mereka jemaat iblis. Fitnah yang menyebut dirinya orang Yahudi di ayat 9 itu mungkin. Karena miskin dihina saudara. Mungkin ya. Ya diolok-olok. Ya kita seringkali seperti itu kan. Tapi kan ada lagu lama. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Tidak apa-apa saudara. Saudara tekun saya penting. Jangan sampai ini yang rugi. Salah fatal bila gini. Secara materi miskin, rohani miskin, sombong lagi. Waduh jauh dari Tuhan, menjadi orang fasik. Tidak mau kenal Tuhan, ya rusak dia. Maka dikatakan sini kematian kedua saudara. Jangan sampai di ayat yang ke-11 itu dikatakan, saya bertelinga yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat dia. Roh Kudus bicara kepada kita. Kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita mau sabar. Biarpun secara materi kita bukan termasuk orang kaya-kaya. Termasuk orang kaya, mari tetap ikut Tuhan Yesus. Diberkati, bersyukur sama Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kekayaanmu. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan sampai dikatakan di ayat 11b, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, saudara. Jangan sampai kematian kedua. Kematian kedua nanti di neraka, saudara. Kematian yang pertama di sini di dunia. Nanti, saudara. Kalau orang itu tidak benar sungguh-sungguh, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang fasik.
tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak dikenal sama Tuhan, nama tidak terdaftar di surga, nanti mengalami kematian kedua di neraka, saudara. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, kita semua mari, nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Waktu mari, jaga rohani kita, saudara. Biarpun secara materi kita miskin, tapi yang penting di hadapan Tuhan, kita kaya rohani kita, yaitu kita. Tapi kita tidak boleh sombong, harus ikuti firman Tuhan. Jaga hati kita, senantiasa hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Sabar dalam setiap pergumulan kita hadapi. Apa menjadi pergumulan saudara, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah ngomel, tapi bersyukur kepada Tuhan. Ikut Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Sabar, haleluya, puji Tuhan. Dalam susah sukarmu, sabar, haleluya, Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Oh sabar, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepadamu. Ada ayat saudara, saya kasih terakhir lagi, Yakub 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 12 demikian. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Mari kita mau sabar. Apapun keadaan, tetap ikut Yesus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena janji Tuhan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu, amin, haleluya. Sabar, haleluya. Tuhan Yesus selalu serta kita. Sabar, amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu berikan kekuatan bersama kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sabar dan tetap setia, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan setia sampai mati, mahkota kehidupan kita akan terima. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.